Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hidup di dunia ini adalah sebagai panggung sandiwara. Kita berperan aktif menjadi lakon yang itu nanti akan kita pertanggungjawabkan semua gerak-gerik kita di dunia ini. Peran yang paling penting dan yang paling dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peran menjadi orang yang baik, adalah peran menjadi orang yang menebarkan kebaikan. Dan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, yaitu di ayat 19 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana peran orang-orang yang baik itu dalam ruang lingkup ulul albab. Secara bahasa hadirin, bahwa ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal. Tentu orang-orang yang memiliki akal adalah orang-orang yang dia bisa menggunakan akal sehatnya. Dan orang yang memiliki akal sehat adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai media, sebagai cara untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Sehingga orang yang mulia itu al-qaisu man dana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Itulah orang yang cerdas. Dan di sini di ayat 19 Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Ra'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ayat ini hadirin rahimakumullah sekaligus menjadi pemisah bahwa Allah membedakan antara orang yang mengambil pelajaran dari kehidupan dengan orang yang tidak mengambil pelajaran, antara orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Allah kepada para nabinya adalah benar dengan orang yang tidak mengetahuinya atau mungkin bisa jadi pura-pura tidak mengetahuinya. Nah, ciri-ciri ulul albab dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan. Yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq, yaitu yang memenuhi janji Allah, yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
Itu yang pertama. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada sesama. Keduanya dia komitmen untuk tidak melanggarnya. Ini ciri yang pertama ulul albab. Yang kedua cirinya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu menyambung silaturahim, menyambung yang Allah perintahkan untuk disambungnya. Hubungan-hubungan yang tadinya retak disambung kembali supaya bersama-sama menjadi bersaudara. Hubungan-hubungan yang tadinya terputus ya dikarenakan sesuatu hal, maka disambungkan kembali karena Allah menyukai silaturahim daripada perpecahan. Apalagi kaitannya dengan orang tua. Tentu kita sebagai putra-putrinya jangan sampai menjadikan kita lupa kacang dari kulitnya. Setelah sukses lupa kepada orang tua, padahal orang tua setiap saat menanti dan merindukan kita sebagai putra-putrinya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ciri berikutnya ulul albab adalah takut kepada Allah dan khawatir nanti di akhirat dia akan dihisab dengan buruk. Tentu kiranya hadirin ya, orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut nanti dihisab akan buruk hisabnya, dihitung amalnya ternyata banyak kekurangan-kekurangannya. Orang yang berpikir seperti itu, dia akan secara baik berpikir sebelum bertindak di dunia ini. Jangan sampai apa yang dilakukannya melanggar perintah Allah. Jangan sampai apa yang dilakukannya di dunia ini menjadikan hisabnya di akhirat itu menjadikan berat dan menjadikan dia celaka. Na'udzubillah. Ciri berikutnya ma'asyiral muslimin adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang bersabar dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersabar tentu ibadah ini perlu kesabaran. Dalam meninggalkan maksiat perlu kesabaran. Pun kita dalam musibah perlu kesabaran. Dan orang sabar adalah bukan orang yang diam. Orang yang sabar adalah aktif. Dia adalah senantiasa memperbaiki dirinya. Itulah orang yang sabar. Ciri berikutnya adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dia menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah rezekikan itu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dia menolak keburukan dengan kebaikan. Saat ada keburukan menimpa padanya, saat orang lain berbuat jahat kepadanya, dia tidak balik untuk menjahatinya, tapi dia malah melakukan perbuatan yang baik, yang itu meluluhkan hati pelaku orang yang zalim kepadanya, sehingga lama-kelamaan yang zalim itu akan luluh dan akan baik, dan mereka ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah seperti sahabat yang dekat. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagaimana di akhirat nanti kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tidak hanya masuk surga dengan dirinya, namun Allah mengumpulkan nenek moyangnya, ayah ibunya kumpul, anak cucunya kumpul, masuk surga bersamanya. Dan tentu adalah apabila satu frekuensi sama-sama orang yang beriman, bertambah lengkap kebahagiaannya di surga,
dan para malaikat pun mengucapkan salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk ulul albab yang mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, tidak hanya kita tapi juga membawa keluarga besar kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.